Pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang patah tulang pada anak, apakah harus operasi. Kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Dr. Muhammad Hasan, MKes SPOT. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar Pro 1 Jember. Oke. Dokter Hasan, kabarnya gimana, sehat? Baik, sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dokter, ini berkaitan dengan kondisi patah tulang pada anak ya. Kalau ngomongin patah tulang itu kayaknya Serem. ngeri sedep dokter ya. Iya, serem. Kan kalau misalnya kita lihat luka pada tubuh kita misalnya tersayat, berdarah itu kan kelihatan. Nah, Ya, kalau patah tulang ini kan nggak kelihatan dokter ya. ya. Harus kecuali patologi yang parah banget dokter ya. Betul, betul. Kalau memang patah tulang yang misalnya geser Ya, atau dikit itu ya. kan nggak kelihatan dokter. Justru pada anak itu yang kadang-kadang susah. nggak kelihatan ya. Dokter mungkin bisa jelaskan sebenarnya kondisi patah tulang ini gimana sih dokter? Ya, mungkin justru ini saya kasih judul yang paling sederhana menurut saya, fraktur pada anak. Jangan pertanyaannya tadi apakah perlu dioperasi. Justru ini yang istimewa, bahwa fraktur pada anak kebanyakan tidak perlu operasi. Tidak perlu dioperasi. Iya. Langsung dijawab nih. Iya, langsung saya jawab. Iya, iya, Nanti oke. saya ada dasar teorinya supaya yang simpel aja, gampang aja. Nanti saya kasih cerita sedikit supaya biar bisa menerima. Nanti saya berharap dari masyarakat pendengar ini yang nanti supaya dokter tulang itu jangan dianggap itu momok yang menakutkan, tidak, karena justru pada anak-anak kalau kita tepat, cepat, banyak yang bisa tanpa dioperasi. Paling pol dibius tapi hanya digip, itu banyak kasusnya. Oh gitu. Ya, ya. Iya dokter, tadi udah terjawab sebelum pertanyaan besar kita. Nah mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu patah tulang ini apa sih dokter? Ya, kalau menurut definisi ya patah tulang itu adalah diskontinuitas. Jadi dari struktur tulang ada yang berubah atau robek atau patah, bahasa Indonesianya gitu. Jadi ada diskontinuitas pada tulang, baik itu yang simpel atau kompleks, yang kombinatif atau pecah-pecah, itu bisa semua terjadi. Nah, justru pada anak nanti ada istimewanya karena patah tulang pada anak biasa sering disebut green stick fracture. Nah, itu nanti yang saya jelaskan, sederhana sekali. Iya, green? Green stick, nanti kayak dahan hijau. Iya. Bisa bayangkan dahan hijau. Kenapa ini kita harus bayangkan biar orang itu gampang, ilmunya sederhana kok. Jangan tahu dahan hijau ya, ambil aja dahan hijau. Jangan patahkan. Apa yang terjadi? Putus? Enggak. Bandingkan kalau patah tulang yang jatuh, dahan yang jatuh, ranting jatuh, kemudian patahkan, itu berarti orang tua. Patah kertas Udah rapuh banget gitu pasti ya dokter lepas. ya. Iya. Kalau pada anak dahan yang hijau dipatahkan masih ada kulit. Iya, banyak tuh mas kejadian di sampai kalau ada dahan hijau sampai patahkan kan perlu begitulah pada anak. Jadi kulit tulang pada anak itu masih tebal dan kuat. Jadi patah tulang pada anak bagaimanapun bentuknya hampir mesti nyambung, karena di kulit itulah tempat sel-sel tulang yang akan tumbuh menjadi tulang baru. Oke. Nah, bisa bayangkan kan sederhana sekali itu sebetulnya analoginya. Dokter, yang dinamakan patah tulang ini apakah beneran terpisah dokter antara bagian tulang satu dengan yang lainnya, atau dia ketika dikatakan patah itu masih ada? Ya mulai dari yang nyambung? mulai yang istilahnya hanya istilah orang Jawa itu retak Retak, ya. sampai patah terpisah, sampai patah keluar dari kulit, sampai patah yang tulangnya hancur, ada semua mas. Jadi karena ini mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks itu ada. Oke. Jadi sangat mungkin. Nah, pada anak itu ada istimewanya karena tulangnya masih ulet, kulitnya masih tebal, jadi tidak akan terpisah jauh. Dan meskipun di foto rongsen itu kelihatan terpisah, tapi di situ pasti ada kulit yang masih nyambung, yang mana kulit itu banyak mengandung sel-sel tulang yang untuk tubuh, jadi masih tetap bisa nyambung. Seperti Ya, itu. tugas kita jadi dokter itu hanya membuat patahan itu mirip dengan bentukan normal, paling tidak kalau istilah saya kita mengembalikan seanatomis mungkin. Jadi bentuk yang normal kayak apa ya kita posisikan begitu, kemudian dipasang penyangga gip atau apa supaya nyambungnya nanti hasilnya bagus. Iya. Itu yang penting itu. Baik. Balik lagi nih ya. Yang dikategorikan sebagai anak ini usia berapa sampai usia berapa sih dok? Kalau menurut ilmu osteologi atau ilmu anatomi tulang, nanti gak beda sama ya KTP ya 17 ya. Oh berarti umur remaja itu masih beda. bisa? Ya beda, maksudnya ada klasifikasinya. Oke. Jadi yang dinamakan anak yang kalau menurut ilmu ortopedi diusahakan tanpa dioperasi, dipasang sesuatu, hanya pasang gip, itu 7 tahun 8 tahun ke bawah.
7 tahun, 8 tahun sampai sekitar 12 tahun, 13 tahun itu 50-50. Kalau memang bisa dipasang implan, kalau enggak tetap bisa masih digip. Tapi kalau di atas 17 tahun atau di atas 18 tahun itu dianggap tulang dewasa. Jadi patah di mana tulang itu bila lepas ya harus dipasang sesuatu gitu. Jadi beda sekali. Makanya pada penanganan tradisional banyak yang kadang-kadang itu patah bisa sembuh. Ya bisa, wong dibiarkan juga nyambung tulang pada anak gitu. Gitu. Tinggal bentuknya bener enggak lah. Kalau biasanya orang tradisional kan pakai pelepas dan lain-lain. Pokok dia paham bentuknya dan memposisikan sedekat mungkin dengan bentuk normal ya dia akan nyambung pasti. Jadi bukan orangnya yang hebat tapi memang hukum alamnya begitu. Hukum alam tulang itu begitu pada anak. Oke, baik. Jadi memang semakin tua umur seseorang berarti kondisinya juga ada treatment tersendiri dokter. Betul, ya, nggak sama ya antara anak dengan orang dewasa ya. Semakin dewasa semakin harus dilakukan reposisi, dibuka, dipasang sesuatu. Semakin anak semakin tidak itu kira-kira. Oke. Dokter, saya pernah mendengar juga kalau kondisi dalam tubuh anak ini zat kapurnya masih banyak dokter ya. Ini apakah benar dokter dibandingkan dengan orang dewasa? Kalau perbandingan sih mirip-mirip saja Mas, tadi tidak lebih banyak. Yang justru yang membedakan tuh tadi kulit. Jadi pada proses penyembuhan tuh yang dibutuhkan istilah ortopedi itu ada endosteum, ada periosteum. Periosteum itu kulit tulang. Nah tadi kan saya dahan hijau. Pada anak-anak itu masih tebal. Padahal disitulah tempat mula penyembuhan terjadi. Nah pada orang tua nggak ada, tipis sekali. Makanya kalau dahan ranting yang sudah jatuh sampai patahkan ya pasti putus. Kalau supaya nyambung ya harus dikembalikan. Nah itu bedanya. Kalau anak-anak enggak juga. Pokoknya kulitnya pasti masih ada yang menyatu, meskipun di foto kulitnya enggak kelihatan, seolah-olah jauh, tapi kalau dibuka masih ada kulit yang menyambung. Itu pasti nyambung. Tinggal bentuknya dibenderkan. Terus nanti ada istilahnya kalau anak-anak ada remodeling, bengkok sampai 30 derajat pun ditunggu 1 tahun 2 tahun akan lurus lagi. Itu ajaibnya. Itu ajaibnya. Makanya sangat mungkin untuk dilakukan tanpa operasi. Oke, baik. Nah dokter, terkadang kan seperti yang kita bahas di awal, anak kecil nih jiwa penasarannya tinggi dokter ya. Kadang belajar sepeda jatuh, banyak, betul. olahraga main jatuh, main di kursi banyak, kadang kasur banyak, naik-naik ya, di betul. waktu sekolah itu jatuh juga. Ya. Dokter, apakah gejala kayak tulang bergeser dengan patah tulang ini gejala yang sama dokter? Kadang istilahnya kita kayak keseleo atau kalau istilah kita gitu ya. dislokasi. Ya. Nah itu malah perlu perhatian khusus sekali itu Mas. Jadi mungkin ya saya di sini sekalian memberi edukasi pada masyarakat pendengar dari Pro 1 ini penting sekali. Dislokasi itu malah istilah bukan cuma anak-anak, dewasa pun istilahnya harus secepatnya Pak. Karena kalau datang baru itu ya memang kadang-kadang butuh bantuan bius, tapi kita mengerjakan 1 menit sampai 10 menit selesai, hasilnya sempurna Mas. Gitu. Tapi datang 2 minggu atau apalagi 2 bulan itu beda. Harus dibuka, hasilnya jauh dari sempurna. Waktu kadang-kadang saya kalau ke pasien saya beritahu kalau ada dislokasi sampai bawa ke tradisional haram hukumnya. Kenapa? Semua rusak Mas. Jadi dokternya juga pusing, operasinya biayanya mahal, hasilnya juga punya komplikasi yang berat dan hasilnya jauh dari normal. Padahal baru 1 menit sampai 10 menit itu nyata, itu banyak kasusnya itu. 1 menit Mas, jadi dibius ditarik selesai. Hasilnya mendekati 95%, 99% normal. Gitu. Tapi begitu datang 2 minggu 50-50, bisa kadang-kadang ditarik dengan bius itu bisa, kadang-kadang tidak. Kalau tidak dibuka, nah, mungkin mending 2 minggu meskipun dibuka tapi masih sendinya masih dalam keadaan bagus. Tapi begitu 2 minggu 2 bulan apalagi 6 bulan, sendi itu begitu lepas dari tempatnya dia akan mengalami degenerasi rusak. Nanti kalau dikembalikan pun tidak akan normal. Baik rentang sendi atau gerakannya pasti bermasalah. Itu malah penting lagi itu. Ini berarti harus dibuka kesadaran masyarakat dokter ya, ketika mungkin pertama kali Anda mengalami kecelakaan, terjatuh, keseleo atau dislokasi. Itu nggak boleh dipijat dokter ya? Sementara jangan dulu. Itu justru yang penting, apapun yang terjadi baik yakin patah atau dislokasi tadi atau nggak yakin, bawa ke rumah sakit dulu. Jangan dipikir kalau rumah sakit pasti operasi. Nah itu yang salah, makanya itu yang perlu diedukasi. Apalagi di bawah tadi saya bilang 7 tahun 8 tahun di bawahnya, udahlah bawa aja ke rumah sakit. Nanti ada istilah hitung-hitungannya atau penjelasannya sendiri. Saya yakin ortopedi di Jember sudah pasti akan memberi penjelasan yang benar. Itu langsung ke IGD dulu dokter atau gimana? IGD dulu ya. Jangan kemana-mana, problem nanti. Kan patah tulang yang tak ceritakan di bawah 7 tahun Mas, dalam waktu 2 minggu aja sudah terjadi penyambungan. Kalau sudah terjadi penyambungan, di reposisi dibetulkan dengan tanpa dibuka, kadang-kadang sulit.
Berarti ketika dia telat treatment itu betul. ada penanganan yang lebih susah juga. Harus operasi akhirnya. Itu yang salah. Karena beberapa kali saya dapat minggu ini saya dapat beberapa kali anak umur 8 tahun udah datang 3 minggu ya sudah mau tidak mau dioperasi. Karena apa? Kalau pengen meluruskan ya. Cuma kadang-kadang kita mau sebetulnya masih ada istilah remodeling. Cuma kadang-kadang kalau bengkoknya parah kan mengandalkan ya kalau kembali normal, kalau tidak kembali nanti orang tuanya kan protes sama saya. Ya saya pilihnya biasanya kalau sudah lebih 2 minggu sudah ada kalus apa tulang barunya ya kita tidak mau ya dioperasi, dibersihkan, diluruskan, pasang plat, akhirnya begitu. Oke. Halo dokter, selamat siang. Maaf mau tanya, anak saya habis jatuh sudah sebulanan. Kemarin habis di ronsen ternyata tangan bagian atasnya patah. Itu kira-kira bisa digip apa harus gimana dokter? Umur berapa tadi? Wah, ini nggak disebutkan umurnya dokter ya. Kira-kira kalau 1 bulan datang itu kalau anak di bawah 7 tahun itu sudah nyambung mas. Oh gitu. Ya jadi kalau nanti ke rumah sakit kalau misalnya datang ke dokter ortopedi ya pasti akan dilihat kalau bengkoknya tidak terlalu parah ya sudah dibiarkan nanti ada remodeling. Pokok enggak begitu parah 15-20 derajat ya itu nanti akan remodeling dan pada akhirnya juga lurus. Saya beberapa kali saya nangani yang digip terus bentuk nyambungnya bentuk bengkok bisa dicek setelah 1 tahun dia lurus lagi. Oh gitu. Oh, iya banyak kasusnya itu. Dokter bisa dijelaskan nggak kondisi di GIP ini diapakan sih sebenarnya? GIP itu seperti dikasih perban tapi perban itu akan mengeras setelah 10 menit 15 menit akan mengeras. Jadi tempat patahnya juga ditutup dengan khas namanya soft band itu pelindung atau yang lunak supaya tidak terjadi penjeratan yang berlebih. Nah kalau tradisional kan pakai rafia itu kalau bengkaknya berlanjut membahayakan sekali. Saya di Jember sudah 2 kali. Itu masih ada dokter sampai sekarang? Oh ada mas, saya sudah 2 kali gara-gara sebetulnya patah simpel karena diikat dengan rafia dengan kulit pohon. Mungkin bengkak pasiennya, bengkak berlanjut. Kalau bengkak berhenti mungkin dia akan nyambung. Anak-anak kan tadi dibiarkan aja nyambung. Ternyata dia bengkak akhirnya harus diamputasi. Saya punya 2 pasien itu. Nah. Jadinya dua PR dokter ya. Iya. Udah patah tulang harus diamputasi gara-gara salah penanganan. Salah penanganan ada komplikasi. Memang tidak banyak tapi kalau sudah sampai ke situ kan yang ngeri gitu loh. Padahal harusnya simpel. Bisa tanpa dioperasi. Nah itu penting sekali edukasi untuk masyarakat bahwa kalau ada sesuatu sudah konsulkan saja dulu. Misalnya jangan tidak mau operasi, nggak akan memaksa lah dokter gitu ya. Dokter nggak akan memaksa. Tapi kalau masih bisa tanpa operasi, apalagi nggak telat mas. Ada jangan telat itu tadi sudah 1 bulan tuh. Udah nggak akan semangat untuk melakukan operasi dokternya. Asal nggak terlalu jelek pasti dipertahankan. Kecuali jelek sekali ya, nggak mau dioperasi. Gitu. Dok saya baru operasi patah tulang kaki sekitar 2 minggu lalu. Sekarang bekas operasinya masih bengkak. Padahal saya sudah rutin minum obat dan coba kompres es juga. Bengkaknya sih nggak semakin usia besar. Berapa itu, Mas? Ini usia ya dokter penting ya? di bidang kita itu harus tahu usia umur ya. Itu sangat penting ya. Oke, bengkaknya sih nggak makin besar dokter. Tetapi rasanya kadang nyut-nyutan, apalagi kalau kelamaan duduk dan jalan sedikit. Saya jadinya bingung ini termasuk normal atau enggak ya dok ya? Apa ada cara lain agar bengkaknya bisa lebih cepat kempes? Saya juga agak khawatir kalau gerak karena belum bisa banyak gerak. Mohon penjelasannya dokter. Ya, meskipun di luar topik ya coba saya jawab ya. Kan di luar topik itu untuk anak ya. Mungkin gini, jadi kalau ada sesuatu di kaki jangankan patah, terkilir atau keseli wajah itu bengkak dan sulit untuk kempes. Kenapa? Ya karena memang di kaki itu kena pengaruh gravitasi bumi. Jadi kalau darah atau cairan mau naik itu perlu otot yang normal. Nah, sedang orang sakit kan belum bisa berjalan normal, makanya sering bengkak kalau dia duduk lama, apalagi buat berjalan dengan tongkat. Penyelesaiannya ya tentunya sebanyak mungkin, sesering mungkin begitu duduk atau tidur ya kakinya dikasih bantal, dinaikkan, diselonjorkan istilahnya gitu. Berarti posisi kaki lebih tinggi satu bantal. Paling enggak cairan itu bisa, karena yang mau masuk ke jantung kan tidak ada yang menggerakkan sudah kalau orang lagi sakit. Kalau orang normal kan dengan kontraksi otot dia seperti pompa, karena pembuluh darahnya juga banyak klepnya. Tapi kalau di kepala kan begitu diam aja darah turun, kalau naik dipompa oleh jantung. Nah di kaki tidak begitu. Kalau ke kaki itu jantung dipompa ya malah cepat turun ke kaki, tapi naiknya tidak ada yang bantu. Makanya itu penyelesaiannya ya harus dielevasi atau diselonjorkan, atau sering duduk atau tidur kakinya dikasih bantal. Kira-kira begitu mas. Oke, baik ya. Jadi umur itu ngaruh dokter, sangat pengaruh ke treatment seseorang. Oke, dokter, kemudian bagi yang saat ini mungkin sedang diuji kondisi seperti ini dokter ya, utamanya bagi yang sedang merawat anaknya dokter, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dokter ketika sedang kondisinya patah tulang ini? Ya prinsip untuk
posisi yang sakit ya harus diposisikan yang baik tentunya. Baik itu dalam arti ya harus posisi lurus seperti aslinya. Nanti lihat aja yang normal. Kemudian posisi misalnya tangan atau kaki ya sering-sering dielevasi itu dinaikkan posisinya, jadi tidak jatuh ke bawah. Kemudian berarti tentunya disangga gitu dokter ya? Disangga, kalau tangan berarti disangga pakai armsling atau gendongan itu Mas. Tapi kalau kaki ya jangan terlalu banyak jalan. Begitu habis jalan pakai tongkat ya duduk, kakinya dinaikkan. Yang kedua tentunya gizi. Yang dibutuhkan untuk penyembuhan itu protein. Yang lain tidak terlalu dibutuhkan. Jangan berarti banyak jangan makan salah. telur. Banyak makan telur. Oh iya, bukan telur lah, tahu tempe, telur, ikan, daging, ayam, sapi, apa itu terserah. Yang penting protein ya. Ya itu yang paling utama sudah. Di situ pun sudah terkandung kalsium dan lain-lain. Jadi artinya kalau makanannya bagus, sebetulnya vitamin-vitamin itu hanya jaga-jaga, kalau kurang aja dikasih itu gitu aja. Sebetulnya kalau sudah bagus makanannya ya sudah cukup gitu. Jangan kebalik, jangan dikasih nasi lauknya mie, jangan. Jangan. Rusak itu gitu ya. Termasuk ya kalau orang yang tua-tua ya jangan merokok itu rusak ya. Kalau diabetes ya harus sembuhkan diabetesnya, itu menghambat penyembuhan semua itu gitu. Termasuk tulang ya, recovery tulang dokter ya. Dokter biasanya kalau orang yang sudah terbiasa aktivitas fisik dokter, ketika dia diuji dengan patah tulang atau apa tadi disfungsi Ustaz ya? Disposisi ya? Dislokasi. Ini kadang nggak sabar untuk kembali beraktivitas berat seperti angkat-angkat, kemudian gendong anak. Nah, ini apakah ada kurun waktu tertentu dokter yang boleh dilakukan ketika si penderita ini saat ini masih sakit? Ya prinsipnya kalau misalnya sudah ditangani, istilah saya distabilisasi, baik pakai implan, baik pakai gip atau pakai apa, yang setelah selesai penanganan itu ya yang bisa digerakkan harus digerakkan memang. Berarti dilatih gitu dok? Ya, nanti misalnya lengan gitu ya, berarti jari-jarinya harus sering gerak, genggam, lurus, genggam, pokoknya ototnya harus mulai bekerja. Karena dengan otot bekerja itu ototnya tidak mengecil, tidak atrofi. Kemudian kalau ada gerakan itu, tulang pun akan terasang lebih cepat tumbuh dan lebih cepat keras. Kalau rata-rata sih ya pada anak-anak, kalau misal di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun ya dalam waktu 3 minggu sudah nyambung, artinya aktivitas yang mendekati normal sudah boleh. Tapi kalau orang dewasa mungkin kalau ekstremitas atas, tangan, lengan itu biasanya butuh waktu 2 bulan. Kalau kaki dan biasanya butuh waktu 3 bulan. Kira-kira begitu. Setelah itu ya harus mulai normal gerakannya, terutama bukan angkat-angkatnya loh ya. Gerakannya harus normal. Semua sendi harus dilatih, karena kalau tidak dilatih sendi itu akan normal aja akan kaku setelah 6 bulan. Nanti kalau sampai tulangnya belum nyambung terus tidak pernah latihan lebih dari 6 bulan ya sendinya akan rusak gitu. Itu harus berani, memang sakit tapi harus berani itu. Oke. Dokter, yang benar ini ketika kondisi lebam atau bengkak itu dikompres air dingin atau air hangat sih dok? Ya, prinsip kalau masih baru itu biasanya kita pakai apa itu jembatan keledai itu rice, RICE ya. Rice itu nasi itu. R itu rest, istirahatkan. Kalau lagi awal-awal ya, paling awal-awal itu mungkin 3 hari. Itu jangan banyak dibuat aktivitas, diam dulu, latihan hanya seperlunya saja. Berarti bed rest banget ya dokter. Terus hari itu RIIIS. Di S memang kalau masih baru. Dingin, supaya perdarahannya tidak banyak, bengkaknya tidak berlanjut. Dan mungkin serasa lebih enak. Yang ketiga C, compression itu di bandit itu biasanya. Yang E, elevasi, ya jangan gantung, semuanya harus dinaikkan. Kalau kaki ya selonjor, kalau tangan ya digendong, kira-kira begitu. Penanganan pertama itu semuanya, baik patah atau hanya cedera ya begitu. Berarti memang kondisi bengkak ini wajar dan normal. Wajar ya, itu S yang 3 hari pertama itu. Setelah itu ya enggak, jangan S terus, karena kalau sudah 2 bulan ya malah anget yang itu. Ya karena kalau S tambah sulit gerakannya sendinya gitu. Baik ya dokter, ini masih banyak orang tua yang khawatir ketika secara jelas dokter menjelaskan bahwa patah tulang pada anak nggak perlu operasi. Banyak yang tidak perlu operasi. Kebanyakan dokter ya. Dan memang dimotivasi melihat kondisinya nggak usah operasi seperti itu dokter. Betul. Apakah nanti ada jaminan dokter ketika dia tumbuh dewasa tulangnya tetap tumbuh dengan baik dan normal? Jamin pangeran mas. Maksudnya kalau lihat dari strukturnya di masa kecil dokter, kadang kan ada orang tua yang khawatir gitu dokter. Parno duluan lah, kalau nggak operasi nanti gimana nih kalau masa depannya gitu. Saya sering bertengkar gara-gara itu mas. Tapi saya yakin saya pernah yang itu dramatis sekali, orang tuanya protes nggak karuan karena apa? Yang nabrak sudah ketemu dan sanggup untuk membayar operasi. Jilalah pasiennya baru disuntik anti nyeri itu alergi mas. Jadi dokter juga takut, baik dibius tambah alergi nggak karu-karuan. Akhirnya tak konservatif, tak jelaskan dengan dasar itu
pasiennya ya sedikit ngancam Mas, tapi tidak apa-apa lah, ini ilmunya Tuhan yang tak pakai, saya dasarnya ya ilmu Tuhan ngono ae. Betul. Ternyata setelah beberapa tahun beres semua. Saya punya foto-fotonya bagus. Berarti waktu itu dokter menyarankan karena dia kondisinya Pertama kalau alergi? kalau karena anak-anak saya tanpa operasi. Enggak dok, ini karena sudah siap. Nah, ya udah, tak tambah lagi Bu, lihat pasiennya kena suntik aja matanya bengkak dan lain-lain. Kalau misalnya ternyata dioperasi ada masalah gimana Bu? Dia baru diem. Iya. Tapi sambil rupanya nggak terima. Tapi setelah lewat beberapa bulan dia begitu senangnya, karena apa? Tidak ada luka operasi. Nah, justru untuk anak-anak itu baiknya gini Mas, kalau tanpa operasi itu misalnya dia nanti pengen jadi peragawati atau pengen jadi polisi atau ABRI dan lain-lain, itu kan ada tes fisiknya, salah satunya kan pernah trauma dan lain-lain, ada bekas-bekas, ini kan dianggap nilainya kurang sedikit gitu. Gitu. Nah, itu masih memberi kesempatan untuk anak-anak bisa kemana-mana cita-citanya. Jadi masih sangat baik, kegunaannya sangat, pengertian ini sangat menguntungkan bagi kita semuanya. Oke. Kemudian dokter, untuk kategori yang perlu dioperasi dan tidak perlu dioperasi itu parameternya apa sih dokter? Betul. Jadi secara umum tulang panjang pada anak-anak, apalagi umurnya di bawah 8 tahun 7 tahun, itu secara umum banyak yang bisa tanpa operasi. Tapi ada hal-hal khusus yang wajib dioperasi, misalnya luka terbuka, tulangnya keluar kelihatan, itu wajib, sudah tidak ada pilihan. Yang kedua, Langsung merinding dokter. yang kedua paling banyak itu di sekitar siku Mas, siku. Anak-anak namanya fraktur suprakondiler, itu kalau displace atau lepasnya tuh jauh, lepas betul, itu pilihannya operasi. Nggak ada pilihan lain dokter ya? Kalau tidak terlalu jelek masih diusahakan tanpa dioperasi, di posisi pasang gip. Tapi kalau dia betul-betul patahnya itu lepas, itu kalau tidak dioperasi nanti yang gangguan geraknya luar biasa, atau bengkok, atau istilah Jawanya cekot, itu kelihatan kan, itu biasanya hasil dari patah tulang yang tidak dilakukan dengan baik. Oh gitu. Kalau dia datang 2 minggu sulit juga Mas, kadang-kadang sudah mengembalikan tuh butuh dengan tulang itu betul-betul dibersihkan dari tulang-tulang baru. 2 minggu sudah cukup anak-anak untuk tumbuh tulang baru. Makanya harus cepat. Seandainya cepat pun kita harus berpikir, karena pada anak-anak itu ada namanya Mas, lempeng pertumbuhan atau growth plate. Itu letaknya itu di ujung-ujung sendi. Jadi kita bisa panjang, bisa tinggi itu karena growth plate-nya masih buka. Kalau misalnya ada pasien yang tidak terlalu jelek, meskipun dekat sendi tadi, tidak terlalu jelek, biasanya kita tetap milih tanpa operasi. Kenapa? Kalau kita manipulasi di situ, kalau growth plate-nya, lempeng pertumbuhannya rusak karena tindakan kita, nanti waktu dioperasi bagus, setelah beberapa tahun ternyata berubah bentuknya dari bengkok. Tapi kalau memang yang namanya yang tadi displace tadi, ya mau tidak mau kita lakukan operasi, tapi ya menggunakan alat yang minimal invasif, menggunakan biasanya keywire kecil-kecil gitu Mas. Nanti nggak pakai yang gede-gede karena merusak nanti itu gitu. Orang tuanya biasanya diberitahu ada risiko itu meskipun kecil gitu. Dokter, saya baru saja jatuh dan merasa sangat sakit di bagian bawah punggung, tepatnya di area tulang ekor. Setelah sempat periksa, dokter mengatakan kalau saya mengalami patah tulang ekor. Saya ingin tahu dokter, gimana cara terbaik untuk merawat patah tulang ekor agar cepat sembuh? Apakah saya perlu melakukan istirahat total atau ada beberapa terapi fisik yang bisa membantu? Dan berapa lama biasanya waktu pemulihan untuk tulang ekor? Ya, ini untuk problem tersendiri Mas ya. Dan dengan nyebutin usia, kayaknya udah dewasa nih dokter dewasa, ya. Jadi yang jelas kalau memang benar itu tulang ekor patah, itu saya sudah berapa tahun jadi dokter ortopedi, sudah lebih dari 15 tahun ya, belum pernah ngerjakan operasi itu. Karena apa? Memang kenyataannya meskipun patah, tulang itu sebetulnya tidak berfungsi, tulang ekor pada manusia itu. Tidak ada sarafnya juga. Cuma dia nyeri. Jadi biasanya kalau SOP-nya atau tata laksananya biasanya ya kita kasih obat-obatan, terus kemudian untuk memposisikan kerja dan lain-lain, silakan kerja, tapi posisikan duduknya itu pakai posisi miring kiri atau kanan sehingga tulang ekornya tidak langsung bersentuhan dengan tempat duduk, atau pakai bantal donat memang iya. Oh gitu. Ya. Terus kemudian kadang-kadang nyeri itu memang berkepanjangan. Memang sensoris, saraf nyerinya ada, cuma untuk motorik itu sudah tidak ada di tulang ekor. Sensoris tetap ada. Kadang nyerinya itu sampai 6 bulan sampai bahkan 1 tahun. Ya oke, tidak apa-apa. Kalau memang bertahun-tahun itu mengganggu, itu tindakannya kalau di buku malah dieksisi, dikeluarkan tambahan tulang ekor itu. Gitu. Artinya apa? Tulang ekor tidak ada gunanya. Gitu. Cuma kalau sudah ada di situ ya, kalau ada patah memang nyeri, makanya diobati anti nyeri sama posisi duduk kita, kerja kita yang harus dimodifikasi supaya tidak menyentuh dulu sampai nyerinya hilang. Kalau masih nyeri, baru
namanya harus dilakukan eksisi. Tapi saya belum pernah ngerjakan, Mas. Artinya jarang sekali kasus yang nggak sembuh. Mesti sembuh dalam waktu kadang-kadang memang 6 bulan. Saya beberapa kali punya pasien gitu. 6 bulan tidak apa-apa, diobatin terus mau lagi gitu. Terus dokter tadi belum terjawab, apakah patah tulang ekor ini bisa menyebabkan kelumpuhan? Enggak. Tulang ekor tadi tidak ada saraf untuk motoriknya. Jadi tulang ekor, makanya mungkin yang dimaksud tulang ekor apa dulu, kita harus definisinya jelas. Kalau bahasa anatominya itu ada di situ, ada tulang os sacrum yang bentuknya seperti gini lah, ini di bawah ini. Seperti apa itu? Seperti ya telapak tangan lah, menghadap ke bawah gitu aja. Jadi pada ujungnya itu sarafnya masih ada itu 2-3 sakral 1-2-3 itu ada sarafnya. 4-5 itu tidak ada. Ya paling ujung berarti ya lebih dari itu, namanya coccygeus, itu malah sudah tidak ada sarafnya. Gitu. Ya, artinya tidak mungkin lumpuh. Kalau lumpuh berarti bukan tulang ekor tapi tulang belakang. Berarti penyebabnya bukan tulang ekor tapi tulang yang lain, tulang belakang. Di atasnya. Itu bisa menyebabkan lumpuh. Ya, pasti. Oh, tapi apakah ini nyambung dokter antara tulang ekor dengan tulang belakang? Nyambung, mulai dari leher sampai tulang ekor belakang nyambung. Ya. Itu apabila ada salah satu bagian yang cedera? Betul, bawahnya kalau cederanya parah berarti bawahnya ya hilang semua, motorik dan sensori. Rasa dan gerakan hilang semua. Banyak kasusnya. Oke. Makanya kalau olahraga ekstrim hati-hati. Kan ada yang kapan tuh berita anak SMP karena bertengkar atau ditendang kena lehernya mati. Iya. Kalau kena leher itu apa yang bisa menyebabkan tiba-tiba meninggal gitu dokter? Loh, kalau tulang leher, padahal tulang leher menyangga untuk otot nafas. Kalau leher atas malah istilahnya kalau itu jepit saraf saraf-saraf yang untuk organ vital jantung dan lain-lain kena ya dia meninggal, Mas. Nanti kira-kira begitu. Nanti biasanya kalau servikal atas ya pasti bisa sampai nyawa taruhannya gitu. Oke. Kita geser lagi dokter ya ke pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan efek pasang pen, dokter. Selamat siang, dokter. Saya mengalami kecelakaan patah tulang di paha, kemudian malamnya saya langsung dioperasi pemasangan pen. Apakah operasi pasang pen ini dapat memperhambat pertumbuhan karena usia saya masih 18 tahun? 18 tahun sudah tidak tumbuh. Ya, tumbuh dalam arti memanjang hampir 90, hampir 100% ya. Kalau 18 tahun tidak tumbuh sudah, memang ada 1-2, hampir 100% tidak tumbuh. Jadi kalau yang dimaksud pertumbuhan panjang tulang sudah kayaknya berhenti, artinya tidak problem, malah itu yang harus dilakukan operasi kalau tulang panjangnya itu patah dan displace. Tadi sudah tidak masuk kriteria patah tulang pada anak itu. Pilihannya memang banyak yang operasi supaya cepat bergerak, sendinya selamat dan bisa melakukan mobilisasi dengan baik. Arti di luar anak-anak sudah. Arti memang pilihannya kadang-kadang banyak yang operasi. Cuma macam operasinya kayak apa itu pilihan nanti. Oke, baik. Jadi kalau udah 18 tahun dewasa. Udah kategori dewasa dokter ya. Oke. Dok, kan kadang ada susu yang untuk tulang, untuk pertumbuhan. Itu sebenarnya beneran ngefek atau cuma memperbaiki kondisi gizi dalam tubuh sih, Dok? Iya, jadi prinsip itu biasanya untuk orang yang pengen tinggi itu ya biasanya, Mas. Pertumbuhan bayangan pertumbuhan tuh panjang itu. Itu ya selama masih grup elemen pertumbuhan masih buka ya dia masih bisa tinggi. Itu biasanya perempuan tuh berhenti sekitar umur 16, laki-laki itu sekitar 18. Nah, waktu masih itu buka lempeng pertumbuhannya, makanya setelah 3 faktor utama itu harus genetik kita tidak bisa apa-apa karena sudah turunan, sudah jadi. Yang bisa dimodifikasi tentunya gizi harus cukup, terutama protein dan kelompok-kelompok mineral tertentu tadi. Yang kedua tentunya ya olahraga supaya kalau otot kita terangsang, tumbuhnya tulang, hormon tulang akan menjadi baik. Yang ketiga tentunya istirahat yang cukup. Berarti orang yang kurang tidur ya kurang tinggi biasanya begitu. Itu. Yang itu harus diperhatikan. Kalau maksud tumbuhnya itu panjang loh ya. Jadi kena 18 tahun dioperasi ya udah enggak apa ya kan untuk stabilisasi untuk menyiapkan tumbuh tulangnya menjadi normal. Artinya memang perlu kadang-kadang gitu. Oke. Dokter, apa ada rekomendasi vitamin patah tulang yang bisa dibeli secara bebas di apotek, dokter? Kalau orang muda dengan makan bergizi aja sudah cukup. Itu udah vitamin ya, dokter. Vitamin semua ada itu. Apalagi kita vitamin D kita udah banyak di luar sana, matahari itu ya. Kena pantulannya aja sudah cukup untuk vitamin D kita. Orang kita udah bisa masuk sudah. Iya. Kita butuh yang pro vitamin D-nya di kulit, nanti dirubah vitamin D itu yang vitamin D. Yang kalsiumnya makanan hampir semuanya, apalagi garam yang daging, jeroan dan lain-lain banyak itu. Jadi kadang-kadang orang malah kalau orang masih awam kadang-kadang malah ditarak makanan itu salah besar, itu harus ada. Jadi vitamin yang lain ya
butuhnya tulang itu ya vitamin D, vitamin kalsium, sama pendukungnya ya golongan kalsitonin yang memperbaiki penyerapan dari kalsium tadi. Jadi kalau rekomendasi ya semuanya bisa, nggak perlu direkomendasi. Intinya berarti memang makan makanan bergizi, betul, dokter betul. ya. Makanan bergizi sudah cukup. Kalau memang orang tua makanannya tidak bagus, baru mungkin vitamin itu butuh. Oke, baik. Dokter, ada banyak salah kaprah yang mungkin masyarakat masih alami ya berkaitan dengan patah tulang, bahwa harus di treatment tertentu yang bahkan pijat seperti itu, ke apa istilahnya sekarang sangkal putung seperti itu ya. Dan ternyata memang menurut sudut pandang medis kondisi ini tidak disarankan, memperburuk dan bisa memperparah kondisi. Dokter, apa yang bisa dokter edukasikan utamanya bagi para orang tua yang mungkin masih memilih alternatif cara demikian apabila mendapatkan musibah ini, dokter? Jadi kalau menurut kami ya, semua yang mencurigakan terhadap patah atau dislokasi secepat mungkin bawa ke rumah sakit. Nanti kalau anak-anak kemungkinan besar bisa tanpa dioperasi. Kalau orang tua, kalau lambat nanti penanganannya jadi lebih rumit, kayak apalagi yang tadi dislokasi sudah rumit. Bahkan yang banyak kasusnya tuh orang tua jatuh duduk patah pada leher femur, leher pahanya. Itu kalau terlalu lama, misalnya datang setelah 6 bulan, itu sendinya rusak. Kalau operasi harus istilahnya mangkoknya ya, bahasa Jawanya, mangkoknya sama kepalanya harus diganti semua. Tapi kalau dia datang baru, hanya sebagian, hanya kepalanya aja yang diganti, itu masih sangat mudah dan ototnya masih bagus. Karena orang tua itu kita normal 100% ototnya, Mas. Begitu istirahat 3 bulan, 30% mengecil. Tapi dengan 70% kita masih bisa jalan. Orang-orang umur 70 tahun yang jalannya sudah tidak kenceng, itu kondisi otot itu tinggal 60%. Gitu. Kalau begitu dia istirahat 3 bulan, 30% hilang, berarti tinggal berapa, Mas? Tinggal 40%. Nggak bisa jalan, Mas. Dia apa-apa kan tulang nyambung, tapi harus latihan lagi, berarti butuh waktu yang lebih lama, memakan biaya yang lebih mahal. Makanya sampai asuransi ini bangkrut juga. Kadang-kadang begitu, datangnya menjadi rumit gitu loh. Padahal sederhana harusnya kalau baru. Dokter, kalau tubuh ini kan katanya butuh investasi jangka panjang ya untuk hidup di masa tua. Jelas itu. Untuk hidup di masa tua, biar istilahnya bahasa kasarnya nggak ngerepotin orang lain lah, dok ya. Masih bisa tegap jalan. Nah, kalau investasi tulang ini apa dari masa muda yang bisa kita lakukan agar di masa tua ini tulangnya tetap kuat gitu, dok ya? Nggak jompo bahasa sekarang, dokter ya. Jadi nomor 1 tentunya gizi. Gizi itu ya arahnya ke protein, Mas. Jadi jangan yang lain sudah. Masalah kalsium, vitamin D kita dapat dari sana nanti. Tapi protein itu sangat penting. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas hati-hati. Jangan dipikir terus beban angkat berat, main bola, itu terus investasi positif. Banyak negatifnya juga. Jadi kalau aktivitas keras, Mas ya, tulang itu akan jadi keras, tapi sendi nanti akan kalah. Jadi orang-orang pemain bola masa tuanya siap-siap sendinya bermasalah. Tapi kalau tulangnya biasanya bagus. Jadi saran saya ya, olahraga yang ototnya bekerja tapi sendinya tidak terbebani. Makanya pilihan kalau dokter ortopedi sarannya ya renang nomor 1. Renang kan jangan tahu ya, ototnya bekerja, sendinya bergerak, tapi beban tidak ada, kan terapung, ngambang. Nah itu yang paling ideal. Yang kedua, bersepeda statis yang kedua, karena badannya nyangkut di sadelnya. Kalau sepeda jalan yang penting jalannya bukan naik, ya jalan gowes tapi yang santai. Karena ototnya berarti prinsipnya ya cuma otot harus bekerja sampai mulai dari muda sampai tua. Sendinya juga harus bergerak tapi tanpa beban. Jadi jangan disamakan, ini petani bawa hasil panen tiap hari sak kintal, Mbak Gabah ya. Begitu bangganya. Itu nanti orang-orang yang begitu itu umur 60 lututnya sudah tidak karu-karuan, tulang belakangnya boyoknya sudah tidak karu-karuan, Mas. Kerasanya waktu tua nanti, dokter, umur 50 60, karena orang top-topnya orang itu umur 35 40, Mas. Setelah itu turun semua, Mas. Nah, itu baru nanti gejala-gejala itu muncul semua. Ya, jadi yang penting ya itu tadi otot harus bekerja tapi sendinya tidak terbebani. Sendi harus bergerak tapi juga tidak membebani sendi juga. Itu yang itu ya kuncinya sudah. Oke, dokter. Kalau setiap tahun kan ada saran medical check up, dokter ya. Nah, kalau tulang ini apakah ada saran pemeriksaan, dokter? Misalnya dia nggak ada kendala, nggak ada alhamdulillah nggak ada kecelakaan, dia fine aja gitu, dokter. Apakah perlu melakukan medical untuk tulang, dokter? Kalau normal saja biasanya tidak ada, tapi kalau misalnya sudah sepuh, biasanya ada yang diperiksa body
bone mass index-nya, BM ya, bone mass index itu ada. Tapi jarang, saya sendiri tidak punya di rumah sakit kok. Ya, tapi itu hanya untuk mengecek separah apa osteoporosis. Semua orang kan mengalami osteoporosis kalau sudah lebih 40. Orang perempuan menopause tambah lebih drastis. Dan makanya untuk mencegah itu tadi, ototnya harus bekerja, sendinya harus bergerak tapi tanpa membebani. Udah. Supaya apa? Penurunan apa densitas tulangnya tidak drastis. Baik, Jadi tidak ada khusus kalau di bidang kita ya. Dokter, terima kasih sudah berbagi. Nggak kerasa sudah 1 jam nih, Oh dokter. ya, Insya Allah. alhamdulillah. Dokter Iya. bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, Iya. dokter. Dan sekali lagi membuka khazanah pengetahuan kita berkaitan dengan tulang. Tulang ini kalau kita cermati lagi sangat banyak dan rumit susunannya. Itu menunjukkan bahwa betapa kuasanya yang Maha menciptakan ini semua untuk kita. Ya, Jika betul. ada satu yang patah aja, wah ini bisa berpengaruh pada susunan tulang yang lain ya, dokter ya. Betul. Dan ini semoga menambah rasa syukur kita, dan salah satu mewujudkan rasa syukur adalah dengan menjaga, dokter ya, pola asupan makanan, terus kemudian juga berhati dalam beraktivitas, dan treatmentnya juga penting seperti dokter yang sampaikan tadi bahwa jangan sampai salah treatment. Dan kalau sampai salah treatment bisa jadi ini bukan mempercepat penyembuhan, justru memperparah, dokter ya. Memperparah dan memperbanyak biayanya dan Iya. memperburuk hasilnya. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. M. Hasan MKes SPOT Sama-sama, sudah terima kasih. hadir untuk kita di program Ala Dokter. Salam sehat, dokter ya. Sehat. Iya, oke, insya Allah ketemu lagi. Semoga dipanjangkan umurnya, bisa Amin, kembali amin. bertemu di kesempatan berikutnya. Iya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.